Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jua Paramohati dengan NIM H54012210002. Di sini saya akan mendemonstrasikan data atau mengolah data de ICM dengan aplikasi RStudio. Oke, di sini sudah ada pengertiannya. Apa itu ECM? ECM adalah sistem yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, mengelola, dan mengarsipkan konten dan dokumen organisasi. Kemudian apa sih yang dianalisis? Itu yaitu berupa dokumen digital, proses bisnis, alur kerja, pengarsipan, keamanan data, kolaborasi, dan lain-lain. Kemudian, mengapa kita perlu menganalisis menggunakan ECM? ECM ini untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kertas, mempercepat proses bisnis, dan menjaga keamanan serta kepatuhan dokumen. Tujuannya itu mencari kelemahan, terus perbaikan, atau alasan implementasi baru. Kemudian di mana HCM ini digunakan? Itu biasanya digunakan di semua departemen, terutama yang terkait dengan dokumen HR, keuangan, legal, dan lain-lain. Terus apa sih yang dianalisisnya itu? Yaitu mengidentifikasi lokasi penggunaan yang paling kritis. Kemudian kapan? Kapan HCM digunakan? Terus kapan masalahnya itu terjadi? Nah, ini tuh menentukan waktu penggunaan atau kemunculan kendala sangat penting dalam menganalisis performance ECM. Kemudian siapa sih yang menggunakan pengelola ECM? Nah, siapa saja sih yang terlibat gitu. Nah, yang terlibat ini akan menentukan desain ECM yang sesuai. Biasanya mencakup karyawan, manajer, auditor, IT, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana sistem ECM bekerja dan bagaimana proses perbaikannya. Ini yaitu meliputi proses kerja, alur dokumen, teknologi yang digunakan, serta bagaimana sistem dapat dioptimalkan. Kemudian untuk cara melakukan analisisnya pada ECM yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau tujuan dari implementasi ECM. Kemudian yang kedua itu gunakan 5W1H sebagai panduan wawancara, survei, dan atau observasi proses. Kemudian yang ketiga ini dokumentasi jawaban dari tiap aspek 5W1H. Kemudian yang keempat, analisis data untuk menemukan gap atau peluang perbaikan. Kemudian yang terakhir ini rumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke aplikasi RStudio-nya. RStudio. Oke. Ini saya sudah menulis skripnya, teman-teman ya. Bisa dilihat saja. Lumayan panjang untuk skrip hari ini. Oke. Dan saya juga sudah memasukkan datanya ya, teman-teman. Ini datanya. Inflasi, PDB, LIR. Oke. Kita, ini saya sudah mendownload ininya ya, teman-teman. Mendownload package-nya. Langsung saja. Nah, ini tuh saya sudah mendownload package-nya, bisa dilihat. Ini untuk ininya apa? RLDL-nya. Kita run aja. Kita run, run. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk datanya sendiri, ini kan yang diambil dari tahun 2011 ya. Kita tulis aja 2019. 2011, mohon maaf. Nah, ini untuk frekuensinya 12. Kita ambil data bulanan sebenarnya. Ini tinggal di run aja. Oke, kita run. Ini ada DF test, data PDB, inflasi, LIR-nya. Nah, ini bisa dilihat tuh teman-teman, karena ini di levelnya, P-value-nya ini melebihi 0,05, berarti belum stasioner ya. Tuh.
Ini juga kan melebihi dari 0,05 gitu. Jadi belum stasioner. Yang ketiga, ini juga sama melebihi 0,05. Nah, kita ketik aja di sini DPDB untuk mendiferensikannya. Tuh, DINF, inflasi, DLYR. Ini kita langsung run aja. Saran? Maaf. Oke, kita run lagi juga. Nah, ini udah di differencing ya. Ini yang untuk differencing PDB nih. Hasilnya ini berarti bagus ya. Udah stasioner karena datanya ini atau value-nya ini kurang dari 0,05. Oke, kita lanjut. Untuk inflasinya apakah stasioner? Nah, ini juga udah stasioner ya teman-teman. Bisa dilihat P-value-nya ini kurang dari 0,05, yaitu 0,01. Ini bagus nih ya datanya nih. Oke, kita run lagi. Nah, ini juga nih. Ini hampir mendekati sih, tapi ini di sini udah ada keterangan stasioner. Berarti udah aman ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ini untuk modelnya. Ini kita run-run saja teman-teman. Kita run. Itu udah ya. Oke. Run. Ini nih untuk argumen Ditchke-nya ternyata ini ya apa nggak stasioner teman-teman, p-value-nya lebih dari 0,05. Oke, kita summary-nya. Nah, ini ternyata apa namanya tidak terjadi ini ya. Di sini dapat kita lihat dari model-modelnya ini apa yang memiliki hubungan jangka panjang tuh ini guys, apa interceptnya nih yang ada bintangnya ini. Berarti kalau misalnya tidak ada bintangnya ini, tidak ada yang berhubungan dengan jangka panjang. Jadinya yang variabel yang berpengaruh terhadap yang signifikan itu hanya interceptnya aja ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut untuk menguji Legrange-nya, residualnya ya. Kita run, kita run. Nah ini, oh ini kayak tadi teman-teman. eh Bentar.
Hmm. Ini kayak tadi teman-teman yang berpengaruh tuh eh, interceptnya aja ya, yang apa ya inflasi DLIR, SCT-nya enggak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nih, untuk residual standar errornya ini ada 0,7571, kemudian p-value-nya ini 0,4779. Hmm. Ini udah kan ya, udah di run nggak sih? Oh belum. Nih, ini di interceptnya lagi ternyata datanya. Bisa dilihat teman-teman untuk koefisiennya sendiri. Ini residual standar error-nya ini 342.300. Untuk adjust R square-nya ini min 0,06232. Untuk F statistiknya ini 0,1493. Nih, untuk P-value-nya ini lebih dari 0,5 ya. 0,862. Oke, kita lanjut ya. Langsung kita ke summary. Sekarang, oke, kita lanjut lagi ke run. Hmm. Oke, kita lanjut lagi ke model Sapiro-nya. Ini tuh sebenarnya untuk jangka panjang. Ini tuh ada penjelasannya ya, teman-teman, summary model long ini jangka panjang. Nah, yang model ECM-nya ini tuh ECM pendeknya. Kemudian ini yang terakhir ini ECM alternatif, kayak gitu. Nah, sekarang mungkin akan langsung lanjut. Ini tuh sebenarnya tidak signifikan semua ya, masih tidak signifikan gitu. Sama hasilnya seperti di atas, ini tidak signifikan semua. Oke, kita lanjut ke ini ya teman-teman. Kita lanjut ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasiknya ini nih. Kalian ketik aja ini Sapiro test resid model CM.
Tadi kan sudah dijelaskan ya, ini itu panjang, ini HM itu. Coba ya kalau misalnya di ini ya, teman-teman kalau misalnya apa, di copy kayak gini untuk melihat jangka seluruhnya gitu. Oke. Ini tuh sebenarnya hasilnya sama ya kayak tadi yang di satu-satuin ini. Cuman kalau misalnya di apa di blok kayak gitu biar lebih mudah aja sih. Sama aja sih hasilnya. Hmm. Ini tuh semuanya lebih dari 0,05 semua ini ya datanya. Untuk yang jangka panjang, HM pendek, terus HM alternatif juga. Semuanya tuh lebih dari 0,05 ya bisa dilihat. Jadi ya, nah, oke. Ini selanjutnya ada uji asumsi klasik yaitu uji normalitas kita dirankan aja ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk hasilnya ini. Nah, ini bisa dilihat PPL-nya sendiri itu 0,05979 ya. Ini ini hampir mendekati sih, tapi belum tepat. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke multikolinearitas ya teman-teman. Ini kalian ketik aja ini PIF model ACM. Jadi intinya ini ya meskipun hampir mendekati tapi tetap aja ini tidak terdistribusi normal ya. Hmm, Oke. Lanjut aja ke multikolinearitas. Nih bisa dilihat ya teman-teman. Aduh, ini lebih dari 0,05 ya. Oke, bisa dilihat untuk model HM-nya sendiri yang PIF ini lebih dari 0,05 ya. Oke, kita lanjutlah yang terakhir.
Nah, kita lanjut ke apa? Heteroskedastisitas. Kita lanjut ke heteroskedastisitas. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini lebih dari 0,05 lagi datanya, p-value-nya. DF-nya 3, BP-nya 1,5434. Nah, ini tuh karena datanya tidak lebih dari 10, jadi bisa dipastikan ini apa namanya? Nih, karena jauh dari 10 ya, maka bisa dikatakan tidak adanya indikasi multikolinearitas. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Hmm. Ini heteroskedastisitas kan. Kalau misalnya lebih dari 0,05 berarti tidak adanya terjadi heteroskedastisitas. Bisa disimpulkan seperti itu ya teman-teman. Oke, mohon maaf kurang lebihnya. eh Mohon maaf kurang lebihnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.